Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Mohon izin mulai presentasi, moga dapat memberi esensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Almaidah dengan NIM 2306 11 13 89. Pada video ini, saya berkesempatan menjelaskan sejarah Melayu dan Kerajaan Siak, di mana dalam memenuhi tugas mata kuliah saya, Sejarah Budaya Melayu, dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Rizal Mahidin Tambusai MSI MH. Yang pertama, sejarah Melayu. Istilah Melayu sering didapatkan pada nama suku bangsa, bahasa, kebudayaan, yakni suku Melayu, bahasa Melayu, kebudayaan Melayu, dan dapat disaksikan wujud di kawasan Asia Tenggara. Namun istilah Melayu dihubungkan dengan sebuah kerajaan yang pernah berkembang abad ke-7 Masehi, maka menimbulkan banyak interpretasi. Istilah Melayu dikembangkan dari toponim Moloyo, seorang pendeta Buddha dari Cina bernama Esta yang berlayar menuju India tahun 671 Masehi singgah di Moloyo. Selain itu, istilah Melayu berasal dari nama sebuah sungai Melayu. Menurut sejarawan Malaysia Haji Muhammad Said, dikatakan ada kerajaan Melayu pada tahun 677 Masehi di Sungai Melayu. Sedangkan untuk nama dijumpai di lokasi situs percandaian Muara Jambi. Nama Melayu dan ada yang ditulis Malayur, Melayu atau Malayu. Sedangkan dalam catatan di dinasti Yuan ditulis dengan kata Maliyuol, sedangkan Marco Polo istilah dengan kata Maliur. Dalam bahasa Melayu Jambi, kata Melayu mungkin diambil dari kata layu yang artinya tiada berdaya lagi atau luluh. Nah, selanjutnya, apa sih budaya Melayu? Budaya Melayu merupakan, dalam arti sempit, kebudayaan Melayu yang terdapat dalam sebuah daerah tertentu seperti Melayu Riau, Melayu Medan, Melayu Betawi, Melayu Jambi, Melayu Palembang, dan sebagainya. Budaya Melayu merupakan akal budi orang Melayu yang mengandung substansi, fungsi, etika, dan artistik yang khas yang dapat dikenali. Selanjutnya, sejarah Kerajaan Siak. Dalam ini saya akan mencantumkan sebuah video. Kerajaan Siak Sri Indrapura atau Kesultanan Siak merupakan kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri sekitar tahun 1723 Masehi. Kesultanan ini terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan pusat pemerintahannya di Buantan. Kesultanan Siak dibangun atas perpecahan Kesultanan Johor karena unsur perebutan kekuasaan secara internal. Pada tahun 1723 Masehi, seorang putra raja bernama Raja Kecik atau yang dikenal dengan Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dari pasangan Sultan Mahmud Syah atau yang dikenal dengan Raja Johor dan Encik Pong menjadi pendiri kerajaan Siak. Tapi sebelum resmi mendirikan kerajaannya sendiri, Raja Kecik ini sempat mengalami perang saudara dengan pihak Johor. Serpihan catatan sejarah kerajaan Siak Sri Indrapura menyebut bahwa Raja Kecik memisahkan diri ke pinggiran Sungai Buantan atau anak Sungai Siak. Sedangkan pihak Johor memilih pergi ke wilayah Pahang. Raja Kecik pun mulai mendirikan kerajaan sendiri dengan nama Siak yang diambil dari tumbuhan siak-siak. Seluruh jejak peninggalan sejarah kerajaan Siak Sri Indrapura masih dapat dilihat sampai sekarang, yaitu di Istana Siak Sri Indrapura atau yang dikenal dengan Asih Raya Hasmiyah atau Istana Siak. Saya menambahkan dari video tadi, mungkin tadi nggak disebutkan raja yang pernah menguasai kerajaan Siak. Yang pertama Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah pada tahun 1723 sampai 1746. Yang kedua Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Syah pada tahun 1746 sampai 1760. Yang ketiga Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah, yaitu pada tahun 1760 sampai 1761. Yang keempat Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah 1761 sampai 1766.
Begitu juga seterusnya sampai Sultan Asy-Syaikh Asy-Syarif Hasim Abdul Jalil Asyafuddin. Masa kejayaan kerajaan Siak yaitu terutama pada masa Sultan Syarif Hasim yang membangun istana megah Siak terdiri dan terjadi kemajuan ekonomi sampai dirinya bisa melewati ke Eropa yaitu Jerman serta Belanda. Kedudukan raja di Istana Asyariyah Hashimiyah atau Istana Siak diwariskan ke putra Sultan Qasim Abdul Jalil Syaifuddin II pada tahun 1995. Ya, kalau ada masa jaya pasti ada juga masa runtuh. Masa runtuhnya kerajaan Siak yaitu berawal dari runtuhnya kerajaan Siak saat kolonial Belanda melakukan ekspansi ke wilayah Pulau Sumatera. Kemudian pihak Belanda pernah memaksa salah satu Sultan Siak untuk mendatangi perjanjian bahwa kawasan Siak menjadi bagian pemerintah Hindia Belanda. Meski dalam situasi diambang kemunduran karena wilayah Siak semakin disempit, Kesultanan Raja Siak mampu bertahan sampai periode kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Sultan Syarif Qasim II menemui Bung Karno untuk menyerahkan kerajaan Siak dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.